Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini yaitu tentang getting data from user. Langsung saja saya mulai membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widget active form. Jadi ini kita buka file yang digunakan untuk uji coba dulu. Nah, yang basic untuk latihan. Jadi seperti yang kalau active form itu biasanya ada di view seperti ini, umumnya ditaruh di view lalu dengan tag Y widget active form, kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Pada banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model, seperti pada ini tadi, view mahasiswa mempunyai keterkaitan dengan model mahasiswa. Semua yang berada di active form begin dan end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file-file yang digenerate. Ini ada tag HTML form field. Ini diantara begin dan end. Untuk membuat elemen pada form dengan memanggil metode active form field. Nah, di dalam active field ini menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya. Misal seperti ini. Nah, dalam field ini menghasilkan ini nama tabelnya, nama data tabel, ada text input, ada text input. Ini text input saja. Atribut nama pada elemen digenerate secara otomatis dengan pola nama. Nah, login, username. Sekarang misal saya buat tabel comment pada database, lalu kita buat untuk active formnya. Basic. Misal comment seperti ini, lalu ID nama 6. Nah, seperti ini 6 data. Lalu nama, email, lalu stat, lalu teks yaitu komentar, varchar. Nah, seperti ini. Misal untuk nilainya kita kasih null value, tidak apa-apa, biar tidak perlu mengisi semuanya. Nah, kita simpan. Oh iya, nah seperti ini. Misal kita kasih 50, simpan.
umumnya ini kan mempunyai relasi dengan model. Jadi misal kita buat modelnya melalui GUI saja, bisa menggunakan GUI, bisa juga manual. Nah, seperti ini modelnya. Berarti komen. Oh, ini salah, pantesan kok nggak ada. Basic 1 web. Nah, seperti ini. Kita generate untuk yang tabel komen tadi. Nah, ini pp model udah. Nah, ini action, kita generate. Setelah itu kita buat CRUD nya. Langsung saja kita isikan app models, lalu comment. Search. Nah, seperti ini. Kita buat ini pakai yang default aja. Preview, kita generate. Misal kita buka sekarang komen. Nah, ketika membuat CRUD tadi, CRUD otomatis yang disediakan oleh GUI, maka formnya akan otomatis dibuat. Nah, seperti ini. Untuk scriptnya sendiri ada di view, ini ya, view comment grid, comment grid. Sebentar. Nah, ini grid. Render. Jadi dalam grid PHP ini merender form yang ada di dalam comments. Ini diarahkan ke form. Jadi diarahkan ke sini. Langsung ada formnya. Ini text input semua dengan nama, email, country, dan masih banyak lagi. Misal kita buat secara manual, jadi dihapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi setelah kontrolnya dihapus, kita hapus modelnya juga. Yang komen kita hapus, dan nanti kita buat secara manual biar tahu bagian-bagiannya. Lalu juga untuk view-nya kita hapus. Setelah itu kita buat lagi secara manual. Komen nggak ada ya. Kita buat secara manual. Kita mulai dari modelnya terlebih dahulu. Untuk namanya sendiri sama dengan tabel yang ada dalam database-nya. Nama tabel yang ada dalam database tadi. Akan tetapi huruf hafalnya itu huruf kapital. Huruf pertamanya huruf kapital. Komen seperti ini. PHP misal. Nah, kita buat langsung PHP. Setelah itu namespace nya app, lalu models. Nah, itu untuk ininya tadi formnya ini
Cara utama membuat melalui enggak ya, di form ininya karena kita buatnya di model, kita gini berbasis C, kita pakai yang active record. Class comment extends record. Nah ini setelah itu kita buat seperti pada database biasanya. Ini kita konfigurasikan tabelnya biar mengembalikan public function tabel public tadi ini public static function nah setelah itu untuk returnnya sendiri nama tabelnya comment. Nah seperti ini. Bentar. Comment. Ini sudah sama. Bentar. Public static function double name return public static function double name kita kembalikan return comment. Nah seperti ini. Setelah itu kita buat untuk file controllernya ya, kita buat namanya sama dengan modalnya, akan tetapi kita tambahkan controller di belakangnya. Comment control. Nah seperti ini. Kita PHP dulu ya. Untuk namespace nya jangan lupa, lalu app controllers use app details, kita gunakan comment tadi, lalu controller use ini langsung aja ini class comment controller extends controller ya. Enggak, ini kita manual yes best
bentar. Oh, pantesan ini nggak bisa. Oh iya ya, udah. Setelah itu kita buat function action untuk create. Kita buat instansi baru, model new comment. Nah, seperti ini. Return this, lalu kita renderkan ke misal untuk nama filenya create model $model. Modelnya ini filenya. Bentar. Ini ya ini tadi di luar. Nah, itu kita save, kita buat file untuk rendernya. Kita buat dulu di view create ya, kita buat new folder. Kok masih ada ini? Ini masih ada, kita buat di sini saja. Kita buat new file. Iya benar. Saja kita buat new file. Ya, apa namanya? create.php. Nah saja. Menggunakan widget untuk pembuatan form, widget active form. Widget active form. Nah, ini. Lalu kita kita bentar. Ini. Jadi untuk membuat form selanjutnya ini ada include-nya, kita tambahkan ada UC helper HTML widget add form. Untuk form yang sebelah ini form yang
berdiri sendiri, tidak membutuhkan koneksi ke database karena ini bisa dilihat public username password email, dimana rule-nya ini mengembalikan nilai validasinya didefinisikan di sini. Jadi misal ini kita kasih nilai username password email, ketika mengakses login form maka tidak perlu ke database, cukup melihat validasi yang ada di sini. Itu form yang berdiri sendiri. Selain itu ini untuk form yang ini sendiri ada yang bertype input, hein ini untuk hein tulisan di bawah itu, tulisan di bawah teks label. Kita coba aja langsung, bingung jelasinnya. Misal kita buat PHP form, tadi apa, helper ada, misal kita tambahkan seperti ini. Untuk formnya sendiri tambahkan form form field, model, untuk modelnya ada nama, nama text input, ini text input. Lalu jangan lupa untuk ketika ada active form start begin, maksud saya kita tambahkan active form yang end. Belum dibuat, mohon maaf, salah. Ini gimana sih? Active form, active form begin, salah. Ya, kita sini dollar form form begin. Seperti ini di form. Seperti ini. Kita coba untuk merefresh common. Salah. Bentar.
dengan nah ini sudah dibuat untuk array formnya text input. Nah, misal ini ada penambahan hint untuk array formnya, jadi kita tinggal tambahkan ini hint misal masukkan nama lengkap seperti ini. Kita save, kita coba refresh untuk bagian ininya. Nah ini untuk petunjuk atau ya yang lebih seperti itu. Lalu kita buat untuk yang lainnya, misal ini email boundary state email boundary email boundary, lalu ada apa tadi, stat, baik satu lagi teks, satu lagi teks. Nah misalnya seperti ini, kita tinggal refresh. Nah ini sudah ada. Password input with asterisk. Bentar. Oh ini untuk password with asterisk, sedangkan ini untuk HTML input element. Lalu ada ini div form group submit. Oh ya ini buttonnya kita coba tambahkan biar enggak gini aja. Kita coba tambahkan buttonnya sebelum n ya. Misal ini HTML submit button, misal nilainya simpan. Nah seperti ini. Lalu kelasnya button, lalu nah seperti ini. Kita refresh. Nah buttonnya sudah terbuat. Sekarang kita lanjut ke validasi input. Aturan dasar untuk programmer, jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil ini metode ini. Metode di atas jika akan mengembalikan nilai true jika validasi berhasil, dan sebaliknya. Memungkinkan secara default memvalidasi input ini dilakukan di sisi klien. Jadi untuk validasinya langsung saja saya coba.
kita tambahkan ini ya, model misal Syncret. Model kita loadkan ke Y, post. Lalu untuk modelnya save. Jika berhasil di save maka akan menampilkan seperti ini misal. Ini modulnya kita save misal. Setelah itu ini belum dilakukan validasi, hanya untuk ini popular modular input. Kita coba untuk insert data, misal datanya spasi, data namanya dikosongi, ini diisi. Ini datanya spasi, jadi jangan ini tadi seperti yang ada di buku, jangan percaya input validasi karena bisa saja datanya diisi kosong begini. Baiknya dilakukan validasi. Untuk validasi sendiri biasanya ditaruh dalam model namanya itu rules. Ini untuk deklarasi rulesnya ini ada dalam model validasi. Masih saja kita coba public function. Seperti ini. Return. Misal seperti ini, nama require. Misal seperti ini kita save. Jadi ketika nama tidak diisi seperti ini, maka pada sisi klien akan dilakukan validasi sebelum masuk ke database. Jadi data bisa dibilang cukup aman. Selanjutnya ada custom error message. Ini untuk konfigurasinya sendiri kurang lebih seperti ini. Customisasi, cukup menambahkan ini ya, property message. Kita coba aja langsung untuk role-nya, misal kita tambahkan emailnya harus menggunakan tag add seperti email pada umumnya, email. Setelah itu kita tambahkan ininya message. Tadi Anda harus email harus menggunakan add. Misal kita save seperti ini,
kita refresh, masukkan data dana. Nah, maka akan muncul ini. Misal kita kasih add Gmail, misal add menggunakan misal benarnya ini. Nah, seperti ini kita save, kita refresh, add add. Nah, seperti ini add Gmail misal. Nah, baru bisa. Kita coba simpan, berhasil save, kita refresh. Nah, ini data sudah berhasil diinput. Untuk custom error juga berhasil. Setelah itu ada conditional validation. Validasi kondisional ini dapat dilakukan jika hanya kondisi tertentu telah terpenuhi. Dapat dilakukan dengan mengisi properti when. Nah, jika Anda menginginkan validasi dilakukan sisi klien, gunakan properti when client berupa string yang merepresentasikan JavaScript. JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Contohnya ada di sini. Contohnya seperti ada yang di sini. Kita tambahkan function rule. Misal state required when fungsional model ini. State kita coba untuk misal untuk langsung aja kita tambahkan state required when function $model return $model tree USA ini enable client validation. Fast only. Setelah itu untuk ininya kita ganti, jika berhasil maka berhasil save, jika tidak maka akan muncul gagal save. If model save ini return seperti ini. Bingung bentar. Else return gagal save. Misal seperti ini. Setelah dilakukan perubahan pada ininya tadi, ini tidak bisa kosong di allow ketika
country attribute is USA. Oh ya, ketika sebentar, state-nya tidak bisa kosong dan country khusus USA. Bentar, Indonesia. Misal Brasil. Tembus ya. Country-nya tidak tersimpan. Sebentar. Country-nya tersave. That USA. Saya juga bingung guys. Nah, data berhasil di save. Langsung saja kita lanjut data filtering. Ada banyak kasus masukkan data harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan setelah nama user. Ininya kurang lebih seperti ini. Mengandai atribut kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. Tuh ini. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Nah, selanjutnya ada uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah berikut: membuat atau mengubah model agar dapat menangani file, membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload, membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan. Jadi yang langkah pertama ini membuat model, yang kedua membuat view, yang ketiga membuat controller. Untuk mengupload single file model ini, tambahkan library ini YWeb upload file. Nah, ini lalu tambahkan atribut variabel atau atribut baru seperti ini. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut atribut ini adalah sebuah file. Ini jadi rule-nya file 1 ini berupa file extension-nya GIF atau JPG. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk yang diupload hanya bisa ekstensi. Lalu upload single file, pastikan untuk menambah parameter option unskip multi part atau from data. Lalu ini model file input, lalu submit. Ini file input, ini file yang akan diinputkan, yaitu file 1 itu dia. Ini untuk ditaruh di dalam bagian model, sedangkan untuk yang ini ditaruh dalam bagian view. Lalu ada yang ditaruh bagian controller, ini untuk menghubungkan antara view dan model. Gunakan kelas ini YWeb upload file. Lalu ya, ini
file akan disimpan di server ketika memanggil metode save as. Jadi ini action upload new ya expose, lalu get instance model. Tapi seperti ini. Selanjutnya ada upload multiple file. Untuk membuat form dengan mengupload beberapa file bersamaan, perlu melakukan beberapa perubahan. Model untuk modelnya sendiri tadi di sini. Tambahkan properti max file 5. Lalu untuk view-nya, untuk atribut yang ini tadi kita ganti dengan array menjadi seperti ini, file 1. Nah, tambahkan properti multiple true pada file input. Multiple true pada file input, pada metode file input. View. Nah, pada file input ini kita tambahkan properti multiple true. Pada controller ganti get instance menjadi get instance. Lalu gunakan for each untuk menyimpan semua file. Uploading multiple file model view controller. Jadi ini untuk controllernya, set controller action ini. Lalu untuk bagian modelnya yang sebelah sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini max filenya ganti 5. Menambahkan properti, lalu ini get instance. Itu yang merah ini yang dirubah, kita ganti dengan array. Setelah itu latihan. Untuk latihannya ini, yang pertama, tambahkan kemampuan untuk mengupload file gambar pada fungsi create dan update dari item aplikasi pada bagian backend. Oh iya, untuk latihan sendiri dilakukan di advance sama seperti latihan sebelumnya. Lalu kita lanjut. Yang kedua, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Lalu 3, tambahkan tombol untuk beli setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login saja yang dapat membeli produk. Baik, langsung saja kita buka untuk filenya yang advance ya. Nah, ganti ke yang Mat 2. Nah, seperti ini. Jadi untuk pembuatan ini tadi latihan tambahkan kemampuan untuk fungsi dan create dalam aplikasi backend. Mengupload gambar fungsi create dan update pada item backend. Pertama kita perlu ini latihan saya coba. Pertama pada aplikasi backend tambahkan item. Pertama masukkan ininya dulu, modulnya, upload file. Benar. Lalu konfigurasi seperti ini. Nah, seperti ini. Get instant model file. Oh iya, pertama ini buat sebuah variable dulu. Ini $file, lalu masukkan ke dalam rule. Nantinya biar dapat di akses. Nah,
ini file untuk gambar ini dengan tipe file extensionnya, yaitu ini ada di misal JPG, PNG ya. Setelah setelah itu buat view-nya untuk BN-nya kita tambahkan ini image-nya. Oh iya, dan juga sebentar ya. Oh ya, untuk formnya kita tambahkan seperti yang ada di modul ini. Ini yang modelnya tadi, sebentar. Form view. Nah, untuk formnya ini tambahkan encrypted multi-platform data seperti ini. Lalu untuk fieldnya kita juga tambahkan file input. Lalu ya, untuk modelnya tadi sudah dilihat, modelnya kita tambahkan variable baru dan ininya rule-nya, yaitu yang ini controller terakhir. Nah, controller kita tambahkan ini. Lalu jangan lupa buat folder untuk uploadnya. Ini filenya ketika diupload akan di save di uploads. Setelah itu setelah itu untuk tampilannya ini kita tampilkan source yang ada di dalam folder uploads. Kurang lebih seperti itu. Sebentar, kita coba program tersebut tadi. Ini untuk backend-nya, saya login terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, sudah login, kita pindah ke item. Misal kita buat item, nah kita buat ini, kita save. Nah, akan muncul gambar. Bisa juga diupdate untuk gambarnya diganti. Ini tidak mensupport. Misal ini itu nggak bisa. Nah, misal seperti yang ini saja. Nah, ini bisa dilihat kembali view. Nah, gambarnya ini. Selain itu tugasnya tampilkan daftar produk pada halaman utama aplikasi front end. Ini tambahkan tombol untuk beli produk. Untuk pada setiap item produk pastikan hanya user yang sudah login. Nomor 2 ini belum, kita pindah ke front end dulunya. Nah, front end produk di sini tidak dapat melakukan ini. Nah, sudah dihapus. Bisa dilihat ketika akun sudah login, maka ada fitur beli. Ini ketika belum login, misal seperti ini, maka tidak ada fitur beli. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk yang front end belum saya
Untuk yang front end cukup menambahkan ini pada view-nya saja, item view. Nah, untuk yang ininya buttonnya gini, jika user adalah quest maka tidak akan menampilkan apa-apa. Ketika user bukan quest maka akan menampilkan beli, ini button beli. Untuk tampilan gambarnya ini kita kopikan dari backend web upload. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.